Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon open mic untuk merespon. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Festi Rohdinawati selaku guru Bahasa Indonesia kelas 10 SMK Al-Karimia. Yang saya banggakan anak-anak sekalian, siswa dan siswi kelas Waalaikumsalam. kelas 10.1 dan kelas 10.2. Hari ini kita bertemu dalam pembelajaran virtual bahasa Indonesia untuk kelas 1 dan kelas 10.2. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak Ahmad Kamarudin selaku host, selaku perwakilan dari pihak sekolah yang menyediakan room Webex meeting, akan bertindak atau akan memandu jalannya pembelajaran virtual ini agar pembelajaran ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Selanjutnya, kami serahkan kepada yang terhormat Ibu Festi untuk memulai pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10.1 dan kelas 10.2. Dipersilahkan Ibu Festi. Silahkan Ibu Festi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak di kelas 11, kelas 10.1 dan 10.2. Hari ini kita akan mempelajari tentang negosiasi. Suara bisa jelas? Agak putus-putus Ibu Festi, mungkin karena kendala jaringan ya. Ibu di Baik anak-anak, pelajaran hari ini kita akan membahas tentang teks negosiasi. Teks negosiasi itu sendiri adalah untuk interaksi sosial yang bertujuan kesepakatan di antara pihak-pihak mempunyai kepentingan. Pak, iya, putus-putus emang Pak. Oke, oke saya ulang. Saya ulang lagi. Maaf kalau kurang di sini. Saya ulang lagi. Tes itu ada pembelajaran hari ini. Negosiasi adalah interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai
kesepakatan di antara pihak yang punya kepentingan yang berbeda. Jadi, negosiasi itu adalah kesepakatan. Paham ya? Jelas? Belum aja deh, orang aku tak tahu, ayo. Ya, silakan Bu Festi. Tadi Bu Festi sempat terpental ya, sempat Paham ya? keluar. Jelas? Iya, ya. Saya ulang ya. Pakai yang Ya, silakan. Silakan Bu Festi. Bu Festi delay nih nyampainya ke kita. Jadi kita baru berkomunikasi lama sekali. Jadi delay sepertinya. Tidak apa-apa dilanjutkan Bu Festi. satu bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Saya ulangi lagi, negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial tujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Jadi, kata kuncinya adalah negosiasi itu adalah kesepakatan. Paham ya? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak langsung, tanpa kita sadari, kita melakukan suatu negosiasi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita temui tentang negosiasi. Misalnya, negosiasi yang biasa dilakukan antara penjual dan pembeli dalam sebuah pasar. Terus ada lagi, negosiasi yang dilakukan antara guru dengan murid. Misalnya, dalam suatu kelas ada proses negosiasi antara guru dengan murid untuk menyepakati tentang waktu ulangan. Itu contohnya. Contohnya yang lebih sederhana bisa saya kasih contoh seperti penjual dengan pembeli yang menegosiasi untuk
mencari kesepakatan tentang harga jual. Nah, jadi negosiasi yaitu mencari kesepakatan di antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan berbeda. Jadi, antara dua orang yang memiliki kepentingan yang berbeda itu negosiasi. Teks negosiasi sendiri adalah bacaan yang di dalamnya terdapat suatu teks negosiasinya menjalin kerjasama antar instansi atau badan usaha ataupun perorangan dalam melakukan suatu usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian. Jadi, negosiasi itu diperlukan untuk mencari kesepakatan antara perorangan atau instansi dalam menjalin kerjasama. Mudah-mudahan kalian paham artinya. Iya dia. Maaf Bu, suaranya putus-putus Mas Ibu. Mungkin bisa diulang lagi Bu Festi? Iya Pak. Ya, itu sudah jelas Bu. Ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari teks negosiasi itu satu, menghasilkan kesepakatan. Kenapa menghasilkan kesepakatan? Karena dalam teks negosiasi itu bertujuan untuk menghasilkan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Nah, yang kedua, mengarah pada tujuan taktis. Artinya, dalam kesepakatan itu yang sudah disetujui oleh dua orang pihak atau lebih, mengarah pada satu tujuan utama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nomor 3, sarana untuk mencari penyelesaian. Sebagai sarana mencari penyelesaian, salah satunya dengan melakukan negosiasi. Kembali lagi kepada yang pertama, tentang negosiasi. Definisi dari negosiasi. Negosiasi adalah, saya ulang lagi ya, mungkin tadi belum jelas, bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di
di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Saya beri contoh, misalnya dalam sebuah kelas ada guru dan murid yang saling mencari kesepakatan bagaimana dalam menentukan kapan ujian akan dilaksanakan. Contohnya lagi, bentuk negosiasi dalam kehidupan sehari-hari misalnya antara penjual dan pembeli dalam suatu pasar yang bertujuan untuk mencari kesepakatan harga. Itu contohnya. Contohnya lagi mungkin ada yang bisa memberikan contoh dari kalian bentuk negosiasi atau bentuk kesepakatan yang bisa kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bisa di rumah, di sekolah, atau dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin ada Nafilah Ayu yang bisa memberikan contoh negosiasi. Nafilah Ayu, ada? Ada Ibu. Ya. Mungkin kamu bisa memberikan contoh. Kurang paham Ibu. Oh ya, saya ulang lagi ya. Negosiasi itu adalah suatu interaksi, satu hubungan untuk mencari kesepakatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Artinya ada beberapa orang yang mencari kesepakatan untuk satu tujuan. Seperti yang saya contohkan tadi, di dalam kelas ada kesepakatan antara guru dengan murid. Sekarang, bisakah kamu memberikan contoh suatu bentuk negosiasi dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya apa? Kesepakatan. Nafilah? Paham ya? Iya Ibu. Bentuk negosiasi. Misalnya di rumah. Bisa memberikan contoh? Enggak Ibu. Yang lain mungkin bisa memberikan contoh seperti apa bentuk negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Antara wali kelas dan ketua kelas. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Misalnya, mencari kesepakatan dalam hal apa? Antara wali kelas dengan ketua kelas. Mencari kesepakatan tentang misalnya kapan waktu, batas waktu pengumpulan tugas. Itu bisa menjadi contoh bentuk negosiasi di kelas. Paham ya? paham. Nah, Waktu pelaksanaan
Kerja bakti, Kemudian Bu. ya, kemudian ada lagi contoh negosiasi dalam keluarga. Misalnya antara ayah atau orang tua dengan anak di rumah. Mungkin Siti Nur Aisyah bentuk negosiasi di rumah yang biasa kamu lakukan. Bernego, mencari kesepakatan antara orang tua dengan anak. Misalnya dalam hal apa? Siti Nur Aisyah ada ya? Silahkan Siti Nur Aisyah. Kalau ditanya oleh Bu Besti, segera open mic. Silakan dibuka mic-nya. Kalau nggak ada, boleh Hairul. Hairul ada? Tolong mic-nya. Nah, Hairul bisa memberi contoh untuk negosiasi di rumah. Ya, bisa dipahami pertanyaannya? Baik, mungkin belum bisa. Salah satu contoh negosiasi dalam rumah yang sering kalian lakukan antara orang tua dengan anak. Misalnya, kesepakatan tentang apa namanya ya? Ketika kalian minta izin untuk keluar bersama teman kalian minta izin kepada bapak atau ibu ingin pergi keluar rumah bersama teman dan di mana bapak ibu kalian memberikan batas waktu jam keluar kalian. Mungkin contohnya seperti itu. Masih banyak lagi contoh negosiasi dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang saya ulang lagi, manfaat negosiasi untuk menjalin kerjasama antara instansi, badan usaha, maupun perorangan dalam melakukan suatu usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian. Itu manfaatnya, manfaat dari negosiasi. Ciri-ciri teks negosiasi itu sendiri ada 3. 1. Untuk menghasilkan kesepakatan. 2. Mengarah pada tujuan taktis. Dan yang ketiga, sebagai sarana mencari penyelesaian. Dari 3 materi yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin ada yang belum paham, ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Apakah sudah jelas atau belum tahu atau belum paham atau masih bingung? Baik, Saya Bu. harap kalian Maaf, bisa memahaminya.
Mohon maaf, Ibu. Ya, Waktu room kurang 2 menit lagi, Bu. Jadi akan berakhir. Silahkan, Ibu. oh iya. Untuk sekarang masih belum ada tugas, ya. Jadi, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih atas kehadiran kalian, partisipasinya. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan di pembelajaran Bahasa Indonesia selanjutnya. Jangan lupa tolong yang materi yang tadi tolong dicatat. Jangan hanya ditulis, tapi juga tolong dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Festi yang saya hormati dan anak-anakku sekalian, siswa kelas 10.1 dan 10.2. Demikian pembelajaran virtual bahasa Indonesia untuk kelas 10 yang materinya berupa tentang negosiasi. Nanti materi akan kami share kembali di WAG grup kalian di kelas masing-masing. Terima kasih anak-anakku sekalian. Jangan lupa isi absensi online dan besok kembali lagi dalam pembelajaran virtual untuk mata pelajaran produktif. Terima kasih Ibu Festi Rohdinawati. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.